Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anandaku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi beriman kepada Allah yang terdapat dalam bab 2. Jadi sekali lagi sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab 2, materinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Selanjutnya mari kita mendengarkan tilawah atau bacaan Quran yang insyaallah saya akan bacakan, dan saya minta kepada Ananda semuanya agar membuka Quran surah Al-Hasyr. Quran surah Al-Hasyr dimulai dari ayat 22 ya. Ayat 22. Silakan dibuka Anda sekalian Qurannya, Quran surah Al-Hasyr ayat 22. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadati, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Syukran anak sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di bab 2 ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman Asmaul Husna. Jadi
sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bagus kita mengartikan dulu apa itu iman. Beriman ya. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tentang amanah, yu'minu ya, imanan artinya mempercayai, meyakini dan membenarkan. Jadi kata iman jadi serumpun dengan kata aman, artinya aman, damai dan selamat sejahtera. Maksudnya orang yang beriman selalu merasa aman karena telah memiliki pegangan hidup yang kokoh, yaitu kalimat tauhid yang terangkum dalam dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang beriman dituntut menciptakan kehidupan yang aman bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Apabila dianalisis kata aman, ia identik dengan kata amanah. Artinya orang mukmin harus dapat dipercaya ucapannya, perbuatannya dan bertanggung jawab apabila diberi amanah, sehingga tercipta kehidupan yang damai, selamat dan sejahtera. Sedangkan arti iman secara istilah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu uqdun bil qalbi wa qirarun bil lisan wa amalun bil arkan." Mempercayai dalam hati, ya, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ada. Allah Maha Esa, baik Esa dalam sifatnya, Esa dalam zatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, ya, sifat jamal, sifat keindahan, sifat jalal, sifat kebesaran dan sifat kamal, yaitu sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Allah memiliki nama-nama yang indah, seindah dengan sifatnya yang berjumlah 99. Sifat-sifat itu dinamakan dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, mustahil dan jaiz. Selain itu, Allah juga mempunyai nama-nama yang agung, lagi indah dan dikenal dengan Asmaul Husna. Anandaku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, asma artinya nama. Saya ulang, asma artinya nama, dan husna artinya yang baik atau yang indah. Nah, dengan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita lebih mudah mengenal, memahami dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna artinya nama-nama terbaik atau terindah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sebutan nama-nama lain yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa Asmaul Husna jumlahnya 99, sebagaimana ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallahi tis'ah wa tis'ina isman ma'iyya illa wahida min ahsa hada khalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. 100 kurang 1. Itu. Barang siapa yang menghitungnya, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Anandaku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara Asmaul Husna terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita tilawahkan tadi, yang kita bacakan tadi atau yang kita dengarkan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ini adalah ayat Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Perwujudan sikap seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menggambarkan bahwa seakan-akan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, seakan-akan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin seorang muslim akan menjauh darinya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya memiliki yang baik. Kalau yang buruk-buruk tidak ada. Hanya dinamakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Sehingga Asmaul Husna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia sebagai makhluk ciptaannya dapat memahami, mempelajari dan meniru kandungan maknanya. Nah, anjuran untuk menggunakan Asmaul Husna dalam berzikir atau berdoa diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah al-asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Ananda sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas beberapa nama-nama Allah atau Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Jadi pada kesempatan kali ini Anda sekalian cukup kita membahas ya 4 nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Ya, Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang mengetahui yang lahir maupun yang batin. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia, misalnya tentang planet atau benda langit. Nah, banyak planet atau benda langit yang tak dapat diketahui manusia meskipun dengan alat yang sangat canggih. Ananda sekalian, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.
Manusia hanya mengetahui yang tampak dan yang dapat dijangkau oleh indranya saja. Tentang roh yang ada pada dirinya, manusia tidak dapat menjangkaunya. Berbeda dengan Allah yang Maha mengetahui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jadi gambaran ayat ini memberikan kepada kita semua anandaku bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Quran surah Al-Isra ayat 25. Nah, Allah wajib bersifat ilmu. Artinya Allah Maha mengetahui. Allah mustahil bersifat jahlun, bersifat bodoh. Ya, jadi tidak mungkin Allah bodoh. Ya, kalau kita ini anak-anak sekalian, gampang sekali kita dibodohi oleh manusia ketika kita tidak berilmu. Nah, kemudian yang kedua, sifat-sifat Allah ini, nama-nama Allah ini, ya, yang di dalam pelajaran kita ini yaitu Al-Khabir. Apa artinya Al-Khabir? Ya, Al-Khabir adalah Allah Maha mengetahui. Ya, hampir sama dengan tadi Al-Alim. Al-Khabir ialah zat yang Maha mengetahui akan perkara-perkara yang halus. Masya Allah. Dia adalah zat yang tidak tersembunyi, ya, baginya berita-berita yang kita ucapkan, baik kita ucapkan secara lisan maupun kita ucapkan secara batin. Terkadang kita mengucapkan secara lisan, ya, kita perdengarkan kepada saudara kita, ya, supaya orang itu tersakiti hatinya. Dan boleh jadi karena kita tidak mau melihat dia tersakiti karena dengan ucapan kita, tetapi kita juga kadang benci dalam hati. Terkadang kita membencinya dalam hati. Terkadang kita kelihatan aman-aman saja, tetapi hati kita sebenarnya benci sama dia. Dan ini Allah mengetahui, ananda sekalian. Jadi dua-duanya tidak boleh kita lakukan karena ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala dan ini sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ananda sekalian, dalam Quran surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi ananda sekalian, kalau kita bermaksiat, ya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Seperti yang Ustaz katakan tadi, ketika walaupun kita mengucapkan secara lisan, memperdengarkan kepada saudara kita, ataupun kita ucapkan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Karena jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mulk ayat 14 mengatakan, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Maha halus dan Maha mengetahui. Jadi biar sembunyi kita di dalam benteng yang kokoh, ya, demi kita bermaksiat supaya orang tidak tahu, tidak melihat kita, pasti Allah melihat kita. Jadi kita tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun alat yang kita gunakan untuk bersembunyi, Allah tetap melihat kita. Nah, kemudian yang ketiga anda sekalian, yaitu asmi. Ya, asmi atau as-sami. Artinya Allah Maha mendengar. Jadi kalau tadi Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, ya. Allah Maha mendengar segala suara. Jadi baik suara dalam hati seperti yang Ustaz katakan tadi, suara berbisik maupun suara yang keras. Jadi walaupun kita pelan-pelan, apalagi kita bisik-bisik sama tetangga, tak bisik-bisik tetangga, nah tidak boleh. Apalagi kita duduk 3 orang, lalu kemudian kita yang 2 orang ini bisik-bisik tetangga, sementara ada teman tak satu, terkadang menimbulkan fitnah. Iya, teman tak yang satu itu merasa tidak enak
karena boleh jadi dia menganggap dirinya yang diceritakan atau dijelek-jelekan begitu. Nah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran manusia, baik bentuk maupun daya jangkauannya, sesuai dengan sifat Allah mukhalafatu lil hawadisi. Ya, manusia hanya dapat mendengar sebatas yang dapat dijangkaunya, dan hal itu menjadi nikmat yang besar bagi manusia. Oleh karena itu, Ananda sekalian, bagi orang yang beriman kepada Allah, niscaya akan merasa senang dan tenang karena tidak khawatir bahwa doa atau permohonannya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat dekat dengan kita dan Allah Maha mendengar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat adalah Al-Basir. Nah, Ananda sekalian, yang keempat adalah Al-Basir, dan ini merupakan terakhir di materi kita di bab 2 ini, ya, mengenai tentang Asmaul Husna. Jadi di pertemuan kita pada kesempatan ini cukup kita membahas 4 saja nama-nama Allah Asmaul Husna. Ya, jadi yang keempat adalah Al-Basir. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah sangat luas dan tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Sedangkan penglihatan makhluknya terbatas. Ya. Allah Maha melihat terhadap apa yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Nah, Allah mustahil bersifat umyun. Apa itu umyun? Apa artinya? Umyun artinya adalah buta. Mustahil Allah buta. Ya. Mungkin kita pernah melihat saudara-saudara kita yang memiliki fisik yang tidak sesempurna dengan kita. Ya, mungkin kita diberikan mata masih bisa melihat, tapi terkadang ada saudara-saudara kita di luar sana yang Allah batasi penglihatannya, buta. Terkadang juga ada orang-orang atau saudara-saudara kita di luar sana yang dibatasi pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mendengar. Ada juga orang saudara-saudara kita di luar sana yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara sehingga dia tidak bisa berbicara. Tetapi apakah dia tidak bersyukur? Kita kembalikan kepada individunya. Cuman kita sebagai umat Islam saling mengingatkan, saling mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nafas ini masih ada di jasad kita, maka kita jangan pernah untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti nikmat pengetahuan, nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat berjalan dan sebagainya. Anda sekalian, marilah kita mengamalkan atau marilah kita bercermin dari sifat-sifat Allah yang baru saja kita pelajari ini. Iya, keyakinan terhadap Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala meliputi 3 unsur, yaitu diucapkan, diyakini dan diamalkan.
seperti yang diriwayatkan tadi Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, bahwa iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti Al-Alim, Maha mengetahui. Kita menyadari bahwa kelemahan diri sendiri, menyadari kebodohan diri sendiri, berusaha menjadi orang yang berilmu, berusaha mengerjakan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Kita mengambil ibrah dari yang pertama tadi, Al-Alim. Kemudian yang kedua, Al-Khabir, Maha mengetahui juga. Kita menyadari betapa kita sebagai hamba Allah yang kecil dibandingkan dengan kebesarannya. Berusaha menjadi hamba Allah yang baik, tidak berhenti belajar untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ini sudah kesimpulannya anak-anak sekalian, kesimpulannya Jadi As-Sami, Maha mendengar. Yang pertama, selalu berdoa karena Allah Subhanahu wa taala mendengar kita. Yang meyakini kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban, menghindari sifat dusta, khianat, hasad, dan fitnah. Merasa diawasi dalam setiap ucapan, baik oleh lisan maupun dalam hati. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian, kesimpulan dari Al-Basir, kita selalu berbuat kebaikan dan menghindarkan sifat riya. Yakin dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala melihat semua perbuatan kita. Apakah perbuatan ini sudah bagus atau tidak? Kemudian yang ketiga, merasa diawasi dalam tindakan sekecil apapun, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi anak sekalian, marilah kita memahami Asmaul Husna, karena dengan memahaminya kita dapat menambah diri kita untuk semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah dulu pertemuan kita. Insyaallah semoga Allah memberikan kekuatan, pemahaman, keridoannya kepada kita, memberkahi pertemuan kita sehingga kita mudah memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan menyempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.